Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mungkin apa yang saya sampaikan merupakan sesuatu yang baru pertama kali didengar. Memang jarang ya orang yang menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan. Ya itulah ciri khas Jibril. Makanya jawabannya ilmu orisinil. Jadi saya menyampaikan yang belum pernah disampaikan oleh ustadz atau ulama manapun. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa menambah wawasan, bisa menambah iman, bisa menambah ilmu bagi kita semuanya. Amin. Sekarang kita masuk kepada bayan atau klasifikasi kata istilah yang tertuang dalam Al-Baqarah 183. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Syiah Maryam itu ya, dengan nazar yang dilakukannya, dan apa yang dilakukan Maryam juga dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum sampai kepada siam Ramadan yang juga sebentar lagi akan kita laksanakan. Sekarang kita bayan dulu istilah atau kata yang tertuang dalam Al-Baqarah 183. Dimulai dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat seperti ini ya, ini merupakan ciri khas ayat-ayat Madaniyah. Tidak ada ayat-ayat Makkiyah yang bunyinya seperti ini. Tidak ada di Makkah itu kalimat ya ayyuhalladzina amanu, nggak ada. Di Makkah itu biasanya ya ayyuhannas gitu kan. Tidak ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu di ayat-ayat Makkah. Jadi ini ciri khas ayat-ayat Madaniyah. Artinya apa sih Bang bedanya antara ayat-ayat Makkah dengan Madaniyah? Kalau ayat-ayat Makkah itu lebih cenderung kepada pembentukan mental tauhid dulu. Jadi lebih kepada pembentukan mental spiritual, akidah, tauhid. Kalau di Madinah ini orang-orangnya sudah jadi, mentalnya sudah jadi. Makanya di Madinah lah penerapan syariat mulai diberlakukan. Itu bedanya. Penerapan syariah itu berlaku di Madinah. Kalau kita kompilasi kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini, itu ada 11 kali disebut dalam surat Al-Baqarah. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah saja kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu ada 11 kali. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 104 ya, 153, 172, 178. Baru yang sekarang 175, 208, 254, 264, 267, 278, 282. Nah, itu kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang ada di Al-Quran. Mungkin sahabat-sahabat tidak pernah ya mengkompilasikan melakukan hal seperti ini seperti yang saya lakukan, enggak. Makanya wajar ketika data yang saya dapat dari Quran itu mungkin lebih new. Kenapa? Karena memang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah, menurut data sunnah atau data sejarah, Rasul mengaplikasikan total surat Al-Baqarah di tahun
pertama Hijriah. Total mengaplikasikan surat Al-Baqarah itu di tahun pertama Hijriah. Yang berarti soal siam ya, merupakan prioritas kelima. Ya, merupakan prioritas kelima setelah hal lain. Sebelumnya seperti di surat, boleh dilihat ini Al-Baqarah 104, itu tentang akhlak. Ya, sebelum siam, ya, sebelum Rasul melaksanakan siam Ramadan, itu melakukan hal perbaikan tentang akhlak, adab dalam pernyataan. Itu di surat 104-nya. Jadi akhlaknya dulu diperbaiki, adabnya dulu yang diperbaiki. Adab dalam apa? Adab dalam pernyataan. Nah, itu boleh kita lihat di surat 104-nya. Pernyataan apa yang dimaksud di sini? Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, jelas tuh kan di 104 nih, sebelum sampai 183 ini ayat 104. Jadi saya bicara nih by data nih. La taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirin azabun alim. Tuh, janganlah kamu katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Nah, nih. Ini dulu. Jadi masalah pernyataan itu sangat penting. Makanya saya selalu, mungkin saya agak cerewet dengan istilah-istilah saya cerewet, karena memang begitu. Kita harus mengembalikan istilah itu sesuai dengan porsi dan proporsinya. Jangan sampai salah tempat. Makanya saya jadi tadi awal-awal kemarin cerewet. Antara puasa dan siam itu beda. Jadi katakanlah siam, bukan puasa. Puasa itu bukan budaya Islami, bukan. Yang budaya Islami itu adalah siam. Makanya katakanlah yang sebenarnya. Makanya saya agak cerewet masalah istilah, karena memang kalau orang beriman itu ya seperti itu. Allah juga maunya seperti itu. Nah itu, jadi akhlak atau adab dalam pernyataan. Yang di 153 itu tentang sabar dan sholat mencapai aspirasi. Nah, jadi sebelum kepada siam, sholatnya gimana? Sabarnya gimana? Nah, soal sabar dan sholat. Maka nanti kalau orang yang belum dewasa sok aneh-aneh nanya, Pak gimana saya tara sholat tapi sok siam mah saya diterima tuh. Nah ini tidak melewati SOP. Orang kalau sudah melewati SOP tidak akan bertanya seperti itu. Ya, tidak akan bertanya seperti itu. Jadi akhlak, adab dalam pernyataan. Yang kedua soal sabar dan sholat dalam mencapai aspirasi. Di surat 172 itu hal selektivitas dan moralitas pada persoalan yang menyangkut SPP. Ya, di surat 100 di ayat 172-nya. Ya ayyuhalladzina amanu qulu thayyibat ma razaqnakum washkuru lillah wa in kuntum iyyahu ta'budun. Menyangkut sandang, pangan dan jadi makan juga itu harus diatur sebelum kepada pelaksanaan siam Ramadan. Jangan nanti terjadi ketika melaksanakan siam Ramadan, pas bukaannya kita lihat tuh kan, waduh, udah kayak bukan orang berpuasa lagi. Makanya SOP-nya diatur dulu, makanlah yang thayyib, yang berkualitas. Tuh, thayyib itu artinya berkualitas. Ma razaqnakum. Ya, indah ya, ajaran Allah sangat indah kalau kita mengikuti SOP-nya. Makanya Rasul dia berbuka
dengan yang berkualitas, dengan kurma, nggak kayak kita es cendol satu gentong habis, bala-bala satu bakul habis. Nah, itu tidak berkualitas. Itu tidak berkualitas. Makanya sebelum siam Ramadan perlu melewati step-step yang baru saya kita sebutkan. Ya, itu hanya masalah moralitas. Ya. Selanjutnya di surat 178 itu menyangkut soal tata hukum sosial intern maupun ekstern demi tercapainya islah sebagai akidah dalam ukhuwah. Nah, itu artinya di intern kita harus islah. Di ekstern juga kita harus islah. Makanya Rasulullah sebelum melaksanakan siam, dia selalu melakukan islah dengan para sahabatnya dan keluarganya. Yang sampai sekarang menjadi budaya kita ya. Maka sebelum siam, maafkan ya, kalau aku ada salah tolong dimaafkan. Karena ini soal tata hukum secara sosial horizontal. Ya, tapi ini manifestasi dari akidah dalam ukhuwah. Maka oleh sebab itu, sahabat, demi pencapaian aplikasi ini agar siam kita juga nantinya bisa perfect dan paripurna, di momen ini saya WK Siregar juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila mana dalam penyampaian saya di channel ini ada yang tidak berkenan di hati para sahabat semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.